Salam sehat tanpa narkoba. Oke. Kami dari BNN Kabupaten Trenggalek mau bincang-bincang nih dari seksi rehabilitasi Trenggalek, dan juga kita bisa bincang dengan Pak Dr. Trisiswo ya, selaku dokter di BNNK Trenggalek, dan Ibu Nimas Teresia selaku Katim ya Bu ya, Katim, aku manggilnya Ibu apa kakak ya? Apa Mbak? Dari Katim Rehabilitasi ya? Iya. Sehat nggih Pak Dokter? Gimana keadaannya? Sehat ya. Alhamdulillah nggih. Mbak Nimas gimana? Sehat. Iya. Kita bincang-bincang sebentar ya Pak. Dok, gimana sih program di rehab tentang narkoba itu? Banyak yang belum tahu di masyarakat ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu Eris, Ya. Bu Nimas, untuk kesempatan ini saya akan sampaikan bahwa sesuai dengan Undang-Undang tahun 2009 nomor 35 bahwa pengguna narkotika itu wajib untuk direhabilitasi. Oh, iya. Ya. Terus kemudian klinik BNN sebagai IPWL ya, jadi institusi penerima wajib lapor ini akan menerima laporan baik itu dari masyarakat ataupun dari instansi yang lain untuk membawa atau katakanlah melaporkan siapapun yang pengguna narkotika ini akan kami rehab di klinik BNN Kabupaten Trenggalek. Oh, gitu. Begitu. Iya, iya. Mungkin ada lagi? Rehab itu apa sih Dok? Banyak yang belum tahu tentang rehab di kalangan BNN. Ya. Terima kasih ya. Jadi apa itu rehab? Jadi proses pemulihan dari pecandu untuk tidak menggunakan lagi. Jadi di sini nanti akan di assessment, diperiksa fisiknya, kemudian juga pekerjaannya apa dan sebagainya itu lengkap nanti sehingga nanti bisa tergali apa yang menjadi masalah, kenapa make, kemudian gitu. Ya kenapa bisa kecanduan dan sebagainya. Jadi di sini untuk pemulihan supaya tidak kembali lagi menggunakan narkoba. Ya. Oh gitu ya. Untuk Mbak Nimas nih, gimana prosedurnya? Oke, Mbak Eris, jadi kalau untuk prosedur rehabilitasi sendiri di klinik kita gitu, di klinik kita itu jadi klinik Pratama Harapan Sehat BNN Kabupaten Trenggalek. Oh, iya. Itu jadi kita kalau yang voluntary, di mana itu yang sukarela datang ke kantor, seperti yang disampaikan sama Dokter Tri tadi kan, kita kan sudah IPWL, institusi penerima wajib lapor. Jadi setiap orang atau keluarga yang di mana di sekitarnya ada yang terindikasi menyalahgunakan narkotika itu wajib untuk lapor ke BNN. Jadi kalau gitu ya, di BNN itu nanti kita rehab Mbak, bukan di penjara ya. Jadi kita berarti nggak dimasukkan sel gitu nggak ya? Nanti kalau ternyata dia tidak ada proses hukumnya gitu. ya direhabilitasi. Jadi prosedurnya dia bisa datang sendiri ke kantor atau bisa diantar oleh keluarga. Kalau yang di bawah umur nanti bisa ada walinya kan dari keluarga. Kalau sudah dia kalau sudah dewasa dia bisa hadir sendiri ke klinik kita, kemudian dengan membawa fotokopi KTP atau KK. Oh gitu, salah satu dari itu ya. Nanti datang registrasi dulu ke petugas administrasinya. Setelah itu nanti setelah registrasi maka nanti di screening. Screening, di tes urin, pemeriksaan fisik, pemeriksaan kesehatan dan lain sebagainya oleh tim kita, tim petugas rehabilitasi. Selanjutnya juga di asesmen seperti yang disampaikan dokter tadi ya, dengan ada beberapa poin. Kemudian setelah di asesmen nanti dari petugas rehabilitasinya timnya akan
membuat rencana terapi dan memberikan intervensi singkat dulu kepada si klien tadi. Ya, jadi gitu. Teman-teman semuanya kita nyebutnya klien ya untuk penyalahgunaan narkotika. Jadi kita tidak menyebut dia itu pengguna atau iya kan kadang kita gitu. Memberikan stigma seperti itu. Jadi kita memberikan panggilan yang lebih lebih enak didengar. Kita menyebutnya klien ya. Klien. Jadi nanti setelah diberikan rencana terapi dan sebagainya, nanti di pertemuan berikutnya bisa mengikuti pertemuan individu maupun pertemuan keluarga dengan kita sebanyak 8 kali pertemuan gitu. 8 kali ke klinik ya. Iya, 8 kali pertemuan. Di situ nanti ada programnya di motivasi, di KIE, ada kognitif behavior terapi juga, CBT, ada itu tadi motivational interviewing, itu ada MI seperti itu. Kemudian setelah rehab di sini tidak terus selesai ya Mbak ya, nanti kita juga ada pasca rehab. Iya, setelah dia rehab di sini nanti setelah selesai dari tim kita tidak langsung dilepas begitu saja, tidak. Jadi tetap kita dampingi, tetap kita pantau seperti itu. Oh gitu ya. Oh iya, ngomong-ngomong ini di medsos itu ada pertanyaan, saya baca dulu ya Mbak. Pak mau tanya, keponakan saya kena tangkap polisi pada saat penggerbekan. Keponakan saya pada saat itu lagi menarik uang, ikut ketangkap Pak. Tes urinnya positif, tapi tidak ada BB atau barang bukti karena memang lagi narik uang. Dibawa ke polsek, katanya direhab bisa keluar, tapi nebus 5 juta ke atas. Kalau mau rehab harus bayar 5 juta per bulan. Apa memang betul begitu? Oke, saya baca dulu ya Mbak ya. Iya. Jadi di sini kan dia berarti di tes urin ya positif ya. Positif ya. Oke, tes urinnya positif. Berarti kan memang dia menggunakan. Ya kan? Kalau sudah menggunakan berarti memang jelas salah kan? Ya. Gitu ya. Jadi memang karena di sini tadi dari penangkapan dan rehab ya yang disinggung. Berarti di sini itu nantinya yang akan menjelaskan dari proses penindakan itu kan dari sesi berantas. Nanti dari sesi berantas akan menjelaskan tentang prosedurnya seperti apa kalau terkait penindakan. Nah, sementara ini tadi juga disinggung tentang rehabilitasi juga kan. Jadi saya akan menjelaskan. Jadi kalau rehab teman-teman semuanya, di BNN itu untuk program rehabilitasi di Klinik Pratama Harapan Sehat kita itu kan rehabilitasi rawat jalan, di mana di situ tidak ada pungutan biaya apapun, jadi gratis ya. Gratis. Jadi saya dan petugas rehabilitasi lainnya ketika ada penerimaan klien selalu menyampaikan di awal selalu kita sampaikan bahwa di sini program rehabnya gratis, tidak ada biaya apapun, dari mulai pemeriksaan kesehatan, kemudian jasa dokter, jasa konselor, kemudian mungkin nanti ada administrasi, kita tes urin, kemudian mungkin nanti mungkin ada obat-obatan yang mereka butuhkan, itu gratis. Nanti kita dapat kasih testimoni juga dari klien kita yang sudah menjalani di sini. Silahkan ditanya saja apakah benar berbayar, karena kita memang gratis, tidak ada pembiayaan. Kemudian maaf ya Mbak, jadi kalau di BNN itu mungkin memang kita kan memang sudah IPWL ya, jadi memang pembiayaan dari pemerintah. Namun nanti misalkan dia butuh rujuk ya, karena mungkin tingkat kecanduannya ternyata meningkat ya. Nah itu biasanya kita rujuk untuk rawat inap. Nah untuk rawat inap kalau masih di balainya atau di tempat rehabnya BNN, mungkin di Lido atau di Badoka, itu juga gratis, tidak ada biaya. Di sana juga gratis. Jadi tapi kalau dia mau berangkat ke sana ya biaya sendiri untuk transportasi dan bukan dari BNN, karena kalau dari BNN tidak ada anggaran untuk biaya untuk transportasinya si klien. Jadi memang kalau biaya itu ya biaya transportasinya itu, tapi kalau untuk
jasa dokter dan lain sebagainya atau program rehabnya di sana juga itu gratis. juga gratis. Kemudian mungkin yang berkembang di masyarakat juga, kalau ada yang berbayar itu mungkin yang milik swasta seperti itu memang ada yang milik swasta yang dia itu mendirikan tempat rehab itu ada tarifnya, tapi kami perjelas kalau yang milik BNN itu gratis, kita tidak ada pungutan biaya apapun seperti itu. Kemudian saya juga mau berpesan, jika ada yang menyampaikan rehab itu berbahaya dan lain sebagainya, mohon untuk dilaporkan aja, tidak apa-apa seperti itu. Karena karena apa, kita dari BNN sendiri kan kita instansi kan, kita sudah menjalankan sesuai SOP dan lain sebagainya. Ketika ada pengaduan seperti ini kan masuk ke PDB kita kan, kita sendiri nanti juga bisa menelusuri si akun tersebut. Monggo masnya yang bertanya itu bisa, kalau kurang jelas tanya aja ke BNN, atau kalau mungkin malu enggak apa-apa ke saya, nanti saya datang ke rumahnya juga enggak apa-apa, nanti saya konfirmasi prosedurnya seperti ini. Kami juga bisa nggih dokter memberikan bukti nggih bahwa kita memang tidak ada pembiayaan, memang gratis seperti itu. Mungkin kan karena tidak tahu karena atau banyak gimana, masih mungkin kalau rehab itu masih minim sekali ya informasinya. Jadi masih simpang siur nggih dokter untuk rehab berbayar dan sebagainya. Mungkin yang dimaksud masnya ini mungkin yang swasta atau bagaimana gitu. Karena kan tanyanya kan langsung gitu. Kalau ada klien datang atau mau gimana kan kadang malu ya dok, ya mbak ya. Itu gimana untuk kerahasiaan atau diekspos apa tidak atau gimana Pak Dokter? Terima kasih ya. Jadi untuk klien itu seperti pasien. Jadi tetap rahasia itu menjadi sesuatu yang tidak bisa dikeluarkan. Artinya apa? Jadi mulai dari identitas, kemudian tempat tanggal lahir dan sebagainya, kemudian kasusnya seperti apa. Kalau di rehab di BNNK Trenggalek itu juga dirahasiakan, jadi tidak bisa begitu saja dirilis keluar, oh ini pernah direhab, itu tidak ada. Jadi tidak diperkenankan untuk diekspos keluar. Jadi tetap rahasia untuk pengguna atau klien yang masuk rehab di BNNK Trenggalek ini begitu. Mbak, di rehabilitasi itu apa programnya cuma rehab aja? Jadi kalau di bidang rehabilitasi itu programnya ada rehabilitasi, kemudian nanti setelahnya ada pasca rehab juga. Terus kita juga di desa itu kita juga ngasih pelatihan, kita membentuk namanya agen pemulihan intervensi berbasis masyarakat atau IBM untuk di desa. Jadi dia perpanjang tanganannya dari bidang rehab kita yang ada di desa-desa. Kemudian ada lagi kita penerbitan SKHPN, surat keterangan hasil pemeriksaan narkotika. Oh, ternyata rehabilitasi itu programnya banyak. Oh, berarti nanti bisa diobrolin ke next berikutnya, begitu ya. Terima kasih.